Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat datang dalam mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Nah, hari ini berarti pertemuan ketiga kita dan apa namanya? Kita udah mulai masuk ke pokok permasalahan atau inti jadi mata kuliah kita yang membahas mengenai jenis-jenis eh, hak kekayaan intelektual. Nah, teman-teman sekalian, kita kemarin sudah bahas secara garis besar terkait konsep yang namanya hak kekayaan intelektual, bahwa kalau kita bicara mengenai hak kekayaan intelektual itu adalah hak yang diberikan kepada pencipta atau yang memiliki hak tadi untuk memanfaatkan atau mendapat keuntungan dari karya ciptaan tersebut. Simpelnya seperti itu. Ya, dan kemarin saya memberikan sebuah pertanyaan yang cukup bisa membuat kalian bertanya-tanya terkait dengan apa yang namanya kriptomnesia. Nah, kriptomnesia itu sendiri sebenarnya konsep yang mungkin jarang didengar sama orang Indonesia. Tapi menurut kalian banyak yang kemarin bilang ini memang memungkinkan. Ya, memungkinkan terjadi. Kenapa? Karena kita harus sadar bahwa manusia itu sendiri punya intelektual yang terbatas. Ya, ada istilah yang jargon yang selama ini mengatakan bahwa HKI harus dilindungi karena intelektual manusia tidak terbatas. Itu salah. Kita ambil contoh deh, Star Wars misalnya. Star Wars mungkin dia pernah nonton ya, Perang Luar Angkasa. Kayak mungkin tahun 80-an itu adalah hal yang sangat apa namanya inventif ya, sangat jarang didengar, tapi di zaman sekarang saya rasa banyak banget ya yang menggunakan konsep yang sama. Begitupun dengan hal yang lain. Kita kalau bicara mengenai hak cipta ini sangat menarik banget. Kemarin saya sudah memberikan contoh kasusnya sengketa antara mohon maaf, saya memang gamer, jadi saya suka mendengarkan berita-berita tentang game. Ini developernya Pokemon. Ya, developernya Pokemon, Nintendo dalam hal ini melakukan gugatan terhadap game lainnya yang berjudul Palworld yang kemarin kita bahas itu karena dianggap telah melakukan peniruan, meniru karyanya mereka. Nah, terus kemudian dari developernya Palworld dia bilang bahwa enggak kok, kita enggak meniru. Konsep ini udah lama banget dikenal. Bahkan banyak game yang meniru. Udah lama game-game yang sama seperti itu. Kenapa kok kamu mempermasalahkan? Nah, ternyata setelah kita teliti lebih jauh lagi, banyak banget apa namanya perusahaan-perusahaan ataupun juga pemilik hak cipta yang kemudian mulai kelimpungan ketika hak cipta mereka tidak lagi berlaku. Ya, ambil contoh lah Mickey Mouse yang lama, desain yang lama yang masih hitam putih itu udah lagi tidak memiliki hak cipta karena udah habis masa berlakunya, sehingga orang-orang dapat menggunakannya. Kemarin udah pernah kita bahas bahwa hak cipta itu kalau sudah melewati batas waktu tertentu menjadi public domain. Contoh yang paling kelihatan mungkin kayak Gege no Kitaro dari Jepang. Eh, saya lupa, kurang ingat apa, saya agak lupa, tapi itu sudah termasuk public domain nggak ya? Saya lupa. Tapi intinya kalau sudah meninggal apa namanya kreatornya dan sudah lebih dari 50 tahun, itu sudah menjadi public domain sehingga orang-orang boleh menggunakannya dalam karya-karya mereka tanpa perlu membayarkan royalti atau sepeser pun. Ya, jadi kayak film Gone with the Wind yang tahun lama banget itu juga bisa. Oke, saya mungkin di sini akan banyak menyebutkan karya-karya yang apa namanya berhubungan dengan ini ya, hak kekayaan intelektual, karena memang kita kalau bicara mengenai hak cipta ini kita harus tahu ya, banyak membuka karya-karya ini. Sekali lagi eh, kita kalau bicara mengenai hak cipta, profesi lawyer yang perlindungan hak cipta itu apa sangat profitabil banget loh ya, karena kalau kita bicara mengenai hak cipta, musikus dan lain-lain itu bicara mengenai duit yang jumlahnya besar sekali. Jadi kalau kalian tertarik silakan ya. Oke, nah kemarin kita sudah bahas cukup panjang lebar terkait hak cipta, terkait dengan hak apa eh, hak moralnya ya sekali lagi. Nah sekarang kita akan masuk ke hak ekonomis. Di sini di mana kita sebagai orang hukum ini yang berkecimpung banyak di dalamnya. Saya akan share screen. Nah, teman-teman sekalian, hak ekonomi. Apa sih itu hak ekonomi? Jadi secara sederhananya adalah
hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta. Untuk apa? Membuat salinan atau reproduksi ciptaan. Hmm. Dan menjual hasil salinan tersebut, ya, termasuk elektronik juga tentunya. Terus mengekspor dan mengimpor ciptaan tersebut. Nah, dan ini juga nih yang paling penting nih. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan. Atau bahasanya mengadaptasi atau mengaransemen kalau lagu misalnya. Terus juga menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, terus menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain. Ini ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Pasal 1, Butir 9 sampai 12, dan Bab 7 juga ada. Itu hak ekonomi, teman-teman sekalian. Nah, terhadap hak ekonomi ini sendiri, sekali lagi, ini yang menjadi apa yang menjadi pokok permasalahan dari segala sengketa terkait hak cipta. Ya, orang kalau sengketa hak cipta itu nggak mempermasalahkan namanya dia dicantumkan apa tidak. Dia lebih mempermasalahkan apakah ini bisa diuangkan atau tidak, mungkin ya. Secara gamblangnya seperti itu. Bisa diuangkan apa enggak nih? Loh, itu hak saya harusnya bisa mendapatkan uang dari itu. Sederhananya seperti itu. Ini adalah pemikiran hak ekonomi. Yang juga kita kalau bicara mengenai kasus-kasus hak cipta, rata-rata gugatannya juga berhubungan dengan hak ekonomi ini. Ya. Nah, terus, jadi di sini dapat dikatakan bahwa yang berhak menikmati hak ekonomi itu adalah pencipta, yang menerima hak cipta atau ahli warisnya, dan juga yang mempunyai lisensi. Tiga orang ini yang punya kewenangan. Dalam hal tertentu, pencipta nggak bisa apa mendapatkan royalti sepeser pun. Kalau misalnya dia sudah melakukan jual putus, yang nanti akan kita bahas. Ya, nah itu apa namanya hak ekonominya. Sedikit review yang kemarin, ada lagi yang namanya hak moral. Ya, hak moral itu apa? Hak untuk mencakup ya sekali lagi hak agar semua ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan dari yang pemilik hak cipta tadi, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Nah, ini melekat satu sama lain ya. Biasanya tanggung renteng satu sama lain. Nah, di Indonesia hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta. Nah, di sini beda dengan hak apa namanya ekonomi, hak moral itu melekat pada diri pencipta. Ya, jadi dijual pun tetap nanti namanya nama dia. Misalnya saya nih, saya punya buku bersama dengan Pak Sabto, ya pengantar ilmu hukum. Kita kemudian menjual putus buku tadi ke penerbit misalnya. Jadi kalau jual putus tuh kita kayak ya udah kita dapat uang secara cash, terus kemudian nanti kalau misalnya dapat royalti, yang dapat ya penerbit. Nah, kebanyakan penulis supaya apa namanya kasarannya nggak mau ribet, dapat uang langsung di awal, mereka lebih memilih menggunakan hak ekonominya dijual atau bahasanya jual putus, ya dapat profit langsung di awal. Tapi kalau misalnya mereka ternyata karyanya booming, ya udah nggak dapat apa-apa. Hmm. Contoh dari karya ini banyak banget, contoh dari hal ini banyak banget ya. Penerbit yang apa, novelis yang membuat novelnya, kemudian ketika terkenal, apa namanya, dia menuntut ke, apa namanya royalti nggak bisa karena dia udah melakukan jual putus. Walaupun sebenarnya waktu itu jual putusnya dengan nominal yang sangat kecil banget. Seingat saya itu salah satu contoh kasus yang cukup kontroversial itu adalah kasusnya Forrest Gump. Kalian bisa cari filmnya. Dia itu waktu itu novelisnya udah menjual putus, kemudian viral karena dibawa jadikan film yang dibawakan oleh Tom Hanks. Akhirnya dia sempat ini menggugat, tapi nggak bisa. Akhirnya ya udah kalah. Nah, itu hak moral sekali lagi, ya. Itu hak ekonomi. Tapi kalau kita bicara mengenai hak moral, nama dari si pembuat itu tetap akan tercantum dalam itu, bukunya itu. Nggak bisa ketika kita kemudian menjualnya tadi, nama kita nggak dicantumkan. Itu nggak bisa. Itulah hak moral. Ya, ini diatur dalam pasal 24 sampai 26 Undang-Undang Hak Cipta. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita akan langsung loncat ke contoh kasus.
Di sini akan saya berikan dua contoh kasus yang cukup ini. Mungkin kalian nggak pernah tahu, nggak pernah dengar karena kalian bukan seorang apa namanya yang cukup perhatian dalam hal musik ya. Tapi saya, terutama yang kasus pertama ini, saya sebagai seorang yang cukup apa suka dengan hal-hal yang berbau Jepang atau bahasa kerennya adalah otaku, wibu. Saya ketika lagu ini muncul, saya cukup kaget mendengarnya. Lagu apa itu? Nah, lagunya Kiroro, Chiharu dan Ayano. Oke. Nah, pertama-tama saya akan putarkan sebuah musik dulu, sebuah lagu. Sebentar, tak aktif case speakernya dulu. Oke, saya akan setelkan sebuah lagu, teman-teman sekalian dengarkan, akan saya putar sekitar ini aja ya, 10 detik aja ya, Bang. Berapa, sebentar aja ya, biar nggak kena copyright di YouTube-nya. Oke. ほら足元を見てごらんこれがあなたの歩む道ほら前を見てごらんあれがあなたの未来 Oke, cukup ya, daripada kena copyright strike nanti kita. Nah, tadi yang udah pernah yang mendengar lagu tadi, ini terutama orang-orang Indonesia yang mungkin orang-orang yang udah tua-tua yang senangnya dengerin lagu dangdut ya. Nah, itu lagunya siapa? Oke, ya bener. Lagunya apa namanya? Sayang yang dinyanyikan oleh Via Valen. Ya, ini lagu ini cukup terkenal di kalangan orang bapak-bapak ya, terutama yang apa namanya? Katanya lagunya bagus seperti itu. Cuman bagi orang-orang yang memang hobinya dengarkan lagu-lagu anime, langsung tahu ini lagu bukan lagu asli dari penyanyi tadi, si Via Valen, tapi lagu yang apa namanya dia diam-diam ambil dari penyanyi lain. Nah, ternyata praktik ini juga sudah cukup banyak banget dilakukan di Indonesia. Ya, di mana para musikus-musikus penyanyi Indonesia ini mengambil lagu dari negara-negara lain yang mungkin peminatnya apa atau mungkin kurang diketahui di Indonesia. Kayak lagunya Kiloro ini yang diambil oleh Via Valen. Dan saya juga menemukan lagu-lagunya si apa Yovie Nuno juga ada kemiripan sedikit ya. Tapi saya belum mendapatkan adanya apa namanya gugatan di sini. Ya apa tapi sekali lagi yang harus teman-teman sekalian ketahui ya dalam hal hak cipta ya itu deliknya adalah delik aduan. Maaf, bukan delik ya. Modelnya adalah gugatan, malah nyambung ke pidana. Kalau hak cipta itu baru ada permasalahan kalau ada gugatan. Kalau orang menggugat itu baru menjadi masalah hukum. Jadi selama yang bersangkutan tidak menggugat atau karena mungkin tempatnya terlalu jauh atau mungkin juga nggak peduli, silakan ya. Sama halnya dengan kasusnya si Pokemon tadi yang saya kemarin pernah ceritakan ya. Sebenarnya Power World ini udah cukup lama ya viral apa namanya gameplaynya udah keluar terus juga banyak yang nonton dan lain-lain tapi pihak Nintendo waktu itu diam-diam aja baru ketika jumlah viewernya naik jumlah playernya banyak banget tiba-tiba Nintendo muncul seperti pahlawan kesiangan langsung mengatakan bahwa dia telah melakukan plagiasi menjiplak karya mereka melanggar hak cipta mereka sebenarnya kenapa nggak dari dulu aja ketika mau terbit ya jawabannya simpel menunggu adanya profit dulu. Ini juga salah satu strategi penting dalam adanya gugatan terhadap hak cipta. Terkadang pemilik hak cipta yang asli ini sengaja mendiamkan. Karena kita tahu ya, kalau kita bicara mengenai apa namanya kasus gugatan hak cipta, itu kan yang mengajukan gugatan kita sebagai pemilik apa namanya hak cipta tadi. Otomatis apa? Ya kalau misalnya kita ngajukan sendiri kan otomatis kita ngeluarin biaya juga untuk hal ini. Duitnya keluar dong kita. Kan nggak sebanding kalau misalnya kerugiannya masih sedikit atau bahasanya profitnya mereka masih sedikit sekali lagi ya karena nilainya itu tergantung dari tingkat kerugian yang ditimbulkan yang otomatis juga berhubungan dengan tingkat kepopuleran dari karya yang memplagiasi mereka
Dan saat ini banyak banget developer-developer dari Cina yang melakukan banyak plagiasi terhadap karya-karya yang cukup terkenal. Ya, yang menarik kalau kita kaji. Kita bicara mengenai game banyak banget. Ya, nanti kita mungkin akan bahas di lain waktu aja. Ini case yang pertama. Ya, nah sekarang kita bahas mengenai apa sih yang termasuk plagiasi. Nah, yang pertama, ini sekarang kita bedakan antara apa apa namanya kriptomnesia dengan plagiasi. Ini dua hal yang berbeda. Yang membedakan sebenarnya cuma satu hal yang agak kurang sulit untuk dibuktikan. Karena maka dari itu seringkali kriptomnesia itu kena juga plagiasi. Ya, ini yang pertama adalah apa? Akses. Jadi kalau misalnya karya itu sudah muncul sebelumnya dan ada dugaan bahwa si apa namanya yang melakukan plagiasi ini sudah pernah mendengar, melihat ataupun membaca, mendengar, melihat ataupun merasakan sekali itu ya. Nah, dan yang kedua juga memiliki substantial similarity, kemiripan yang sangat substantif. Ini saya ambil dari definisi dari Kurdal ya, bahwa kalau misalnya lagu itu ya memiliki kemiripan dalam hal temanya, atau apa, mohon maaf ya, bukan cuma lagu ya, tapi juga karya kecipta secara keseluruhan, temanya, beat, nadanya dan lain-lain, yang secara pada pokoknya mirip, itu kena plagiasi. Yang dimana dalam undang-undang hak cipta diatur itu kalau misalnya lagu 6 ketukan. Coba Adi, apa lagunya? Hora Ashino Miteru. Nah, ada 8. Dan lagunya juga sebenarnya 8 apa 6 pun juga udah memenuhi ya. Nah, kalau seperti itu kena plagiasi. Nah, itu kasus yang pertama. Dan sekali lagi eh, saya ambil dari ini ya, ini saya ambil real nyata, kasusnya ada di ini, Liputan 6, apa, eh, cuplikan beritanya ada di Liputan 6, tahun 2000 berapa, saya lupa ini. Nah, di sini ketika ada tuduhan plagiasi, Via Valen berdalih, dia cuma mengatakan bahwa saya hanya mempopulerkan saja. Nah, di sisi lain, tentu saja pembuat lagu yang asli, Sekiro, apa, si Chiharu dan Ayano ini dia nggak bisa menggugat sebenarnya tapi eh, karena memang sekali lagi tempatnya jauh dan yang kedua walaupun adanya mirip tapi apa namanya ceritanya apa temanya berbeda. Kalau si Via Valen itu yang sayang itu lebih ke arah sayang yang berhubungan dengan percintaan ya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tapi kalau dalam lagunya yang Kiroro Yamirai ini itu kasih sayang cinta kasih sayang antara ibu dengan anaknya. Jadi kan dilihat kan lagunya kan duet antara ibu dan anak. Jadi secara tema beda. Tapi sekali lagi, kita kalau bicara mengenai substantifnya, ya lagunya itu, notes-nya, nadanya, ini ada kemiripan. Sehingga sebenarnya kalau mau dituntut bisa. Cuman sekali lagi, tempatnya jauh dan ya apa namanya, sangat sulit sekali lagi kalau misalnya kita bicara mengenai kasus plagiasi di negara yang berbeda. Terlebih kalau lagunya sendiri tidak terlalu terkenal sampai mendunia. Kecuali kalau misalnya lagunya itu lagunya Despacito ataupun lagunya yang cukup terkenal banget sekali lagi, itu bisa dilakukan gugatan sekali lagi. Karena memang mereka apa namanya sudah memiliki basis yang kuat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke case yang kedua. Ini cukup menarik juga nih, ya. Saya ambil sebuah band yang mungkin kurang begitu terkenal, ya. Teman-teman sekarang bisa baca di sini, yang dikenal dengan nama Milli Vanilli, yakni dua penyanyi R&B, Fab Morvan dan Rob Pilatus. Terkenal tahun 90-an. Mereka waktu itu debut dengan lagu Girl You Know It's True. Nah, lagu ini apa namanya menduduki tangga Billboard Hot 100 selama 26 minggu berturut-turut, yang juga dilanjutkan dengan tour ya yang cukup panjang, yang di sini juga akhirnya membuat banyak banget orang-orang ngefans banget sama si duo ini di Inggris ya. Ini apa namanya membuat mereka mendapatkan penghargaan dan juga uang yang sangat besar sekali. Nah, lagu-lagu mereka ini juga cukup menarik ya, bukan cuma lagu ya, tapi performancenya mereka karena mereka menyanyi sambil menari.
sebuah konsep yang tahun 70-an waktu itu masih belum populer ya. Kalau zaman sekarang kan K-pop ya, itu nari sambil nyanyi, itu hal yang biasa. Tapi tahun 70-an ini adalah hal yang apa namanya belum apa ya, belum begitu populer. Dan duo Milli Vanilli inilah yang mempopulerkan. Meskipun banyak yang mempertanyakan, kok bisa ya dia bisa nyanyi se-energik itu dengan tetap nyanyi. Kalau kalian lihat videonya cukup menarik karena sangat energik banget. Dan kemudian ketika udah populer, terus kemudian mereka memecat manajernya mereka, manajer itu kemudian akhirnya buka omong. Ternyata selama ini mereka nyanyi itu di dubbing, ya. Jadi orang lain yang nyanyi mereka cuma sekedar lip sync, ya. Jadi nggak perlu nyanyi mereka karena memang mereka tuh jadi awalnya itu mereka eh, suaranya jelek banget sampai si apa manajer mereka nggak mau nih kok suaranya jelek banget dan kemudian mereka apa si manajer ini kepikiran sebuah ide gimana kalau lip sync ada penyanyi yang suaranya bagus di sini apa Baltimore Numax ya dia nah terus kemudian si manajer ini si Frank Varian ini berpikiran si Baltimore ini yang nyanyi dua orang ini cukup nari aja sambil pura-pura nyanyi mulutnya bergerak seperti itu. Nah, karena memang pada waktu itu tahun 70-an, kamera itu belum secanggih sekarang, sehingga orang-orang yang mendengarkan dia nyanyi itu ya menganggap itu beneran suaranya dia. Kalau sekarang kan kelihatan ya, dulu pernah ada kasus Justin Bieber nyanyi ternyata ketahuan lip sync itu aja ketahuan. Karena saking canggihnya kamera, bagus banget kameranya, suaranya itu sama gerakan mulutnya beda. Tapi enggak dengan tahun 70-an, belum begitu kelihatan. Nah, terus kemudian setelah terbongkar, akhirnya mau nggak mau Milli Vanilli mengakuinya bahwa mereka selama ini adalah melakukan apa namanya lip sync. Permasalahan muncul. Terus hak ciptanya ini jatuh ke siapa? Nah, silakan kan baca. Ini jadi pertanyaan juga ya. Oke, ini saya kasih contohnya ya. Ini video klipnya lagunya Milli Vanilli. I'm in love with you, girl, 'cause you're on my mind. You're the one I think about most every time. And when you clap, Oke, kelihatan kan dari video tadi, mulutnya gerakannya kayak lip sync banget. Dalam live pun juga kelihatan gerakannya lip sync. Cuman karena memang waktu itu masih belum apa namanya hal ini masih belum begitu terdengar, orang-orang baru tahu ternyata bisa di lip sync seperti itu, ya. Dan ini juga menjadi suatu kasus tersendiri karena memang pada waktu itu ada kisruh terhadap siapa yang kemudian punya hak atas lagu ini. Apakah performernya dalam hal ini Milli Vanilli atau si Baltimore ini selaku penyanyi. Akhirnya setelah melalui perdebatan yang panjang dan juga gugatan sana-sini, Milli Vanilli membayar berapa ratus juta dolar kepada eh, Ponseling, maaf ya, kepada si penyanyinya, si Baltimore ini, dan kemudian kasus selesai. Mereka kemudian membagi royalti secara rata, seperti itu. Dan sampai sekarang kayaknya Milli Vanilli masih ini sih, manggung. Ya, cuman ya nggak seterkenal dulu, yang sangat viral banget ya. Oke, nah itu dua case tadi yang menurut saya cukup menarik untuk dikaji ya teman-teman sekalian. Nanti teman-teman sekalian apa namanya silahkan ya kalau ada apa pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan ya. Tapi untuk yang pertemuan hari ini sama kayak yang kemarin hukum pajak, hari ini kita juga ada silahkan ketik di kan bisa terserah ya bisa ngetik bisa tulis di kertas kemudian kalian foto masukkan ke Google Drive sederhana saja. Silahkan komentari kedua case tadi di atas ya. Case-nya Milli Vanilli sama si apa namanya Kiroro tadi yang sama Via Valen. Silakan komentari kedua case itu di atas. Gak usah banyak-banyak, ya mungkin satu kasus cukup sekitar ini ya apa 2 atau 3 baris ya 20 kata atau 30 kata per kasus ya. Waktu kalian cuma 1 jam saja ya. Silahkan diupload ke Google Drive yang saya sudah upload ya di sini ya.
Dan saya rasa itu saja untuk perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan kata-kata ataupun teknis yang kurang berkenan. Silahkan teman-teman sekalian punya waktu 1 jam untuk membuatnya. Terus apa namanya? Akhir kata, sampai jumpa minggu depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.